Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Tegar, NIM saya 1910144. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang sistem operasi. Nah, yang pertama, apa itu sistem operasi? Mohon maaf nih sebelumnya karena monitor saya di sini, laptop saya rusak, jadi saya memakai monitor. Nah, sistem operasi adalah suatu proses lebih dari sekedar kode program itu sendiri. Dua proses yang berbeda bisa menjalankan kode program yang sama di memori, tapi memiliki status dan atribut proses yang berbeda. Jadi, program adalah entitas pasif, sedangkan proses adalah entitas aktif. Nah, peran sistem operasi. Sistem operasi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam sistem komputer. Peranan dan fungsi sistem operasi tersebut antara lain ialah: 1. Sebagai kernel, yaitu program yang secara terus-menerus berjalan atau running selama komputer dijalankan. 2. Sebagai guardian, yaitu menyediakan kontrol akses yang dilindungi file dan memberikan pengawasan kepada proses pembacaan, penulisan atau eksekusi data dan program. Yang ketiga, sebagai gatekeeper, mengendalikan siapa saja yang berhak masuk atau log ke dalam sistem dan mengawasi tindakan apa saja yang dapat mereka kerjakan ketika telah log dalam sistem. Pengendalian proses. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen difokuskan pada program dan pusat tanggung jawab. Yang kedua, sistem pengendalian manajemen biasanya berkaitan erat dengan struktur keuangan. Yang ketiga, sistem pengendalian manajemen merupakan sistem organisasi total. Yang keempat, sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang terpadu dan terkoordinasi. Status proses. Saat proses dieksekusi, maka setiap proses akan mengalami perubahan status atau kondisi. Jika dikelompokkan, maka perubahan status proses ada 5 tahapan, yaitu: 1. New, yaitu proses yang sedang dibuat. 2. Running, yaitu proses yang dapat dieksekusi karena CPU tidak ada tugas atau tugas selesai. 3. Ready, yaitu proses menunggu jatah waktu dari prosesor. Yang keempat, waiting, yaitu proses sedang menunggu beberapa event. Yang kelima, terminated, yaitu proses yang sudah selesai dieksekusi. Proses control block. Informasi-informasi lain yang diperlukan sistem operasi untuk mengendalikan dan koordinasi beragam proses aktif, termasuk ini. 1. Keadaan proses. Keadaan mungkin: new, ready, running, waiting, halted, dan juga banyak lagi. 2. Program counter. Counter mengindikasikan address dari perintah selanjutnya untuk dijalankan untuk ditambah kode informasi pada kondisi apapun. Yang ketiga, informasi manajemen memori. Informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, table peg atau halaman, atau table segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Yang keempat, informasi pencatatan. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan banyak lagi. Yang kelima, informasi status input-output. Informasi termasuk daftar dari perangkat input-output yang digunakan pada proses ini, suatu daftar open file, dan banyak lagi. Yang keenam, PCB, hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan atau gudang untuk informasi apapun yang dapat bervariasi dari proses ke proses. Yang ketujuh, proses CPU register. Register bervariasi dalam jumlah dan jenis tergantung pada rancangan komputer. Register tersebut termasuk akumulator, indeks, register, stack pointer, general purpose register. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para musanti.
Om Santi 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 Om.